Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa? Calon Presiden Capres Nomor urut 01, Anies Baswedan, enggan mengomentari kelakar Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang khawatir kembali dikasih nilai jelek saat debat Capres terakhir pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Debat antar Capres akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Enggak ada komentar, kata Anies Baswedan saat ditanya awak media usai acara sarasehan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Anies pun memandang soal nilai yang sempat diberikan untuk Prabowo saat debat Capres ketiga lalu seharusnya dilihat sebagai hal biasa dalam berdebat, selayaknya ditanggapi saat di dalam forum. Ya sebetulnya kalau di dalam debat itu menyampaikan fakta, menyampaikan pandangan, menyampaikan penilaian, menyampaikan opini itu hal yang biasa, kata Anies. Sedangkan untuk persiapan debat Capres pemungkas nanti, Anies mengaku tidak ada persiapan khusus. Ia memilih menjalaninya dengan mengalir dan hanya ingin istirahat yang cukup sebelum debat. Persiapan debat, baik-baik aja. Mau istirahat cukup besok, tutur Anies. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih terngiang diberi nilai 11 dari 100 oleh Anies Baswedan. Buktinya, Prabowo masih mengungkit nilai rendah yang diberikan Anies ketika debat Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Prabowo ungkit hal tidak mengenakan itu saat menghadiri silaturahmi relawan Prabowo Gibran Sesulsel di Gor Sudiang, Jalan Pajaya, di Ringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Berawal saat Prabowo memaparkan tentang hilirisasi sebagai salah satu strategi yang akan dijalankan oleh pasangan Prabowo Gibran bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Prabowo kemudian melemparkan pertanyaan tentang hilirisasi kepada relawan yang hadir. Saudara mengerti atau enggak, kata Prabowo Subianto dalam sambutan. Mengerti, jawab relawan. Apa arti hilirisasi? Siapa bisa jawab, tanya Prabowo. Prabowo menjanjikan hadiah bagi yang mampu menjawab. Siapa yang bisa jawab apa hilirisasi kalau benar saya kasih hadiah, kata Prabowo. Terlihat, ada seorang relawan atas nama S. Rahmat berdiri di dekat panggung. Dia adalah peserta yang diberikan kesempatan oleh Prabowo untuk menjawab pengertian hilirisasi. Hilirisasi tidak lagi menjual bahan mentah ke luar negeri, tetapi kekayaan rakyat kita di negeri kita, diolah oleh kita sendiri, jawab S. Mendengar jawaban itu, Prabowo langsung memberikan penilaian sempurna. Ya, nilainya 100, ujar dia. Prabowo mengatakan, S tidak hanya mendapat nilai sempurna, tapi juga akan diberikan hadiah. Karena dinilai 100, dapat hadiah khusus dari saya. Sesudah acara selesai tolong menghadap saya, ujar Prabowo. Prabowo lalu mengingat kembali momen pada debat kedua Capres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Lumayan ya dapat nilai 100. Aku hanya mendapat nilai 11 loh, ucap Prabowo. Prabowo mengungkapkan penilaian rendah membuatnya merasa was-was dalam menghadapi debat Capres terakhir. Bisa saja Prabowo kembali mendapat nilai jelek dari lawan politiknya. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4
Kalau hari itu dikasih nilai 11, enggak tahu nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0, ucap Prabowo. Tapi gampang jawabannya, sorry. Emang gua pikirin. Emangnya lu siapa? Pungkas Prabowo.